Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, papa, mama, opa, oma. Nah, kita akan memulai ibadah kita untuk tanggal 3 Oktober 2021. Sebelum kita memulai, adik-adik pastikan sudah ada Alkitab, Kidung Ceria, buku catatan, dan alat tulis. Mari kita masuk ke saat teduh. Amin. Kita akan memulai ibadah kami dan kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 72, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kepadaku itu Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang menghadapnya. Ini aku datang, Yesus. Sekarang kita masuk ke dalam doa. Mari kita satukan tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Hati-Mu, kami dapat berkumpul kembali pada hari Minggu ini untuk melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Semoga apa yang telah kami pelajari dari Enci dan Engku hari ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan syukur yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh adik Yunik. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Demikian pembacaan Mazmur. Terima kasih adik Yunik. Sekarang kita meresponsnya dengan lagu dari KC 213 bait yang pertama dan yang ketiga. KC 213 baitnya yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Engku Martin. Kami persilakan Engku Martin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membaca Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, kita minta bimbingan dari Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada minggu pagi ini kami dapat berkumpul walaupun secara online bersama-sama. Pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, Kau akan berkati kami semua di sini, Kau akan bimbing sehingga pembawa firman Tuhan Kau akan berkati dan adik-adik dapat mengerti akan cerita pada minggu pagi ini. Sertai kami dan berkati kami, sehingga kami dapat bercerita dengan baik dan benar. Kau tetap menyertai kami di setiap kami masing-masing. Kau juga akan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab yang akan dibacakan oleh adik Jessica. Hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang baik itu mendengarkan ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Galatia dalam hukuman nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tetapi hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Gasi, dan aku telah pergi ke sana untuk menyampaikan pengakuan jalan Tuhan yang terdapat juga di sini, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab bersama-sama yang terdapat dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik, apakah yang adik-adik ketahui tentang Paulus? Sebelum bertobat atau tidak mengenal Tuhan Yesus, namanya Saulus. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus dan dia bertobat, namanya Paulus. Saulus dilahirkan di Tarsus, tanah Kilikia, di provinsi Romawi. Saulus adalah orang Yahudi dari suku Lewi. Saulus berasal dari keluarga yang cukup berada, sehingga dia mencapai pendidikan tinggi dalam lingkungan Yahudi, di bawah bimbingan seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Gamaliel mengajar Saulus tentang ajaran Yahudi untuk mempersiapkannya agar dapat bekerja untuk melayani Allah. Saulus berasal dari golongan kelompok Yahudi yang disebut sebagai kelompok orang Farisi. Orang Farisi adalah orang-orang yang memisahkan diri dari Taurat dengan begitu teliti. Orang Farisi suka menyelenggarakan pesta, sementara Tuhan Yesus merasa sepenanggungan dengan para pengemis. Nah, adik-adik,
Hal itu berarti Saulus bukanlah orang sembarangan. Saulus adalah seorang yang sangat berpendidikan dan berasal dari keluarga yang cukup berada. Adik-adik yang baik, bagaimana caranya sampai Tuhan Yesus memanggil Saulus untuk menjadi saksinya? Bukankah Saulus adalah orang yang jahat, orang yang membunuh orang-orang Kristen? Saulus selalu mencari-cari para pengikut Kristus, laki-laki maupun perempuan, untuk ditangkap, untuk dibunuh, untuk dibinasakan, untuk dipenjara, dan dihukum seberat-beratnya. Adik-adik, sejahat apapun seseorang, jikalau Tuhan Yesus mau memakainya untuk bersaksi, pasti Tuhan Yesus akan menuntun orang itu, karena sejak semula dia sudah rencana terhadap untuk bekerja baginya. Hal ini terjadi dalam diri Paulus ketika dia dalam suatu perjalanan ke Damsyik. Tuhan memanggil dia melalui sebuah peristiwa yang luar biasa. Adik-adik, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 9 yang isinya Saulus bertobat menjadi Paulus. Saulus penganiaya orang Kristen ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saulus tidak dapat melihat karena suatu pancaran sinar dari langit menghadangnya. Dan ada suara yang ia dengar, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Perjumpaan ini membawa Saulus untuk dibimbing dalam mengenal ajaran Kristus. Dia mengalami kebutaan selama 3 hari dan terjadi perubahan iman yang luar biasa, sehingga namanya berubah menjadi Paulus. Saulus bertobat menjadi Paulus. Dan dia melayani Yesus Kristus melalui perjalanan pekabaran Injil. Adik-adik yang manis, dalam melayani dan menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus, ternyata bukanlah hal yang mudah. Namun, oleh kuasa Roh Kudus, Rasul Paulus dimampukan untuk bersaksi sekalipun dia harus berhadapan dengan banyak sekali tantangan, bahkan sampai membawanya pada kematian. Namun itulah jalan hidup Paulus yang luar biasa. Dari seorang yang jahat, diselamatkan Tuhan Yesus dan dipanggil untuk menjadi saksinya. Apakah adik-adik juga mau memiliki keberanian untuk bersaksi seperti Rasul Paulus? Adik-adik dapat menjadi saksi di rumah, di sekolah, dan di tempat lainnya. Caranya dengan menunjukkan melalui teladan, tekun berdoa, membaca firman Tuhan, mengembangkan talenta yang ada, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih adik-adik. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 301 bait 1 dan 2. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar,
Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang, ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Aktivitas tanggal 3 Oktober 2021. Adik-adik, aktivitas sudah tersedia di Google Form. Silakan adik-adik mengerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita berdoa syafaat dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga kami diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama untuk beribadah kepadamu, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau berikan buat kami. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk dapat menjalani semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kiranya hidup kami seluruhnya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat seluruh bangsa dan negara di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga Indonesia ini agar pemerintahan mulai dari presiden sampai kepada unit terkecil diberi hikmat dan kebijaksanaan untuk bekerja dengan baik bagi kepentingan rakyat, agar tercipta kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, juga keadilan. Khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kiranya pemerintah kami boleh dengan baik bekerja untuk menangani masalah pandemi ini Tuhan. Pimpin mereka Tuhan dengan Roh Kudus-Mu dan jauhkan kami dari virus corona ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja, khususnya gereja kami GPIB Nazaret, agar dalam keadaan situasi sekarang ini kami semua tetap bisa beribadah walau melalui online. Pimpin pendeta kami, presbiter, pengurus, pelayan, seluruh pelkat, satpam, kostor, dan seluruh jemaat kami Tuhan, agar dalam keadaan ini kami tetap kuat dalam iman percaya kepadamu dan tetap menjadi pelayan-Mu yang setia. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga, teman-teman, engku, guru kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Bagi mereka yang kehilangan keluarga atau sanak saudara mereka, kiranya Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan penghiburan buat mereka yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik klien PA kami dengan sekolah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya selalu turut campur tangan dalam pendidikan mereka, dalam pelajaran yang diberikan, bahkan ulangan atau ujian, sehingga mereka dapat mengerjakannya dengan benar dan memperoleh nilai yang terbaik Tuhan. Terima kasih pula buat mereka yang Tuhan tambahkan umurnya, kiranya sukacita dari-Mu boleh mereka rasakan dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan Yesus, tetapi sebelumnya kiranya Tuhan mau mengampuni kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dan alaskan dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan dalam amplop. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama dari Kidung Ceria 9, bait pertama dan 5. Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terilah hidup dan kerja, serta segala yang benar yang Kau beri. Adik-adik, sekarang kita doakan persembahan kita ya. Yuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memberikan persembahan kami yang semua itu asalnya dari-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita dengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, latihan paduan suara yang diadakan setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 10 sampai 11.30 melalui Google Meet adik-adik dengan pelatihnya Enci Ines dan Enci Cindy. Adik-adik yang mau ikutan latihan paduan suara bisa WA ke Enci Vivi ya. Oke adik-adik, untuk warta yang kedua, persembahan yang adik-adik sudah berikan, Enci dan Engku minta tolong Mama Papa untuk menyerahkannya ke kantor gereja atau bisa ditransfer ke rekening gereja dengan keterangan persembahan IHMPA hari ini. Dan tanggalnya jangan lupa agar dicantumkan atau dituliskan ya. Oke. Untuk warta PA yang ketiga, pengurus dan pelayan PA mengucapkan terima kasih kepada Kakak Yohana de Freites yang sudah mengiringi kita dalam ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Juga kepada adik Yunik dan adik Jessica yang sudah ikut bertugas dalam ibadah hari ini. Untuk warta yang keempat, pengurus dan pelayan PA mengucapkan selamat ulang tahun buat Enci, Engku, juga adik-adik di kelas anak tanggung yang dalam minggu ini berulang tahun. Adik-adik, selamat ulang tahun juga loh buat Enci Mima. Tuhan Yesus memberkati. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia. Dan Tuhan Yesus selalu memberkati Enci Mima dan Enci Engku yang atau adik-adik yang berulang tahun. Oke. Untuk warta PA yang kelima, aktivitas yang setiap minggu diberikan kepada adik-adik harus dibuat ya adik-adik. Lalu adik-adik kirim lewat WA grup anak tanggung. Ini sebagai tanda kehadiran adik-adik dalam ibadah minggu online. Jangan lupa ya adik-adik. Dan untuk warta PA yang terakhir, yang keenam, untuk tugas minggu depan, tanggal 10 Oktober 2021, pembacaan Mazmur oleh adik Day
pembacaan Alkitab oleh adik Darlen. Mohon Mama Papa dapat mempersiapkan adik-adik dalam tugas ini ya. Demikianlah warta PA minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pesan dari pelajaran hari ini bagi kita adalah menjadi saksi Kristus, menjadi saksinya dan berani mengatakan yang benar. Adik-adik, mengakhiri ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 299 bait 1 dan 4. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesusku, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sertai kami agar kami tidak menjauh dari-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan ada dalam pengawasan-Mu, dan kiranya Roh Kudus menolong kami melakukan kehendak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, sehingga kami layak bagi-Mu, ya Yesus. Tuntun dan bimbinglah kami senantiasa. Doa ini kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Semoga berkat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik.